Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, podcast kali ini saya kedatangan teman saya lagi. Dia ini mahasiswa S1 dulunya di Fakultas Peternakan, Departemen INTP, IPB ya. Ash. Nah, angkatan 2014 atau angkatan 51. Nah, beliau ini semasa kuliahnya dia aktif di organisasi Al-Huran ya. Jadi di Masjid Al-Huriyah beliau aktifnya. Dia ini marbot, pernah di LDK juga, dan pernah di Birena. Nah, yang menarik dari kisahnya ini adalah beliau ini setelah lulus, ternyata dia itu proyekan. Jadi dia tuh tidak menetap kerja di suatu tempat, melainkan dia itu proyek. Nah, dengan proyeknya ini, beliau ini sudah keliling Indonesia, Masya Allah. Nanti akan kita cari tahu ya bagaimana perjalanannya. Dan pernah ke Malaysia juga. Pras, gimana cerita mulanya? Jadi sebentar, abis ente lulus itu ente ngapain dulu sih? Coba diceritain dulu. Oke, siap. Ini nggak ada iklan ini? Enggak, langsung aja hajar. Langsung kiranya ada iklan. Biasa kalau di TV suka ada iklan. Beri katanya pesan-pesan berikut ini. Nah, ini nggak ada ya? Ya nanti diedit. Itu Pak. Oke. Siap. Diedit pakai iklannya anak kompas. Apa itu anak kompas? Promosi jadi orang. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum lulus kan biasa tingkat akhir itu gabut ya. Gabut banget gitu, termasuk kapten ini juga. Ente. Gabut banget gitu lah. Gabut semester berapa ya? Itu semester 7, semester 8 gabut lah. Soalnya sebentar nih potong nih. Soalnya si Pras ini bilang gabut karena dia mulai duluan penelitiannya. Jadi cepet selesai duluan, lulus duluan. Emang. Enggak. Ini berkat doa kapten saya nih yang luar biasa doain saya terus, Masya Allah. Makasih. Lanjut. Ketua Birena saya ini. Ketua Birena luar biasa. Nah, jadi kayak gitu. Gabut banget tuh. Nah, sehingga harus ada selingan kan supaya misalkan yang tadinya sibuk gitu, sibuk kuliah gitu ya. Sibuk kuliah biasa di itu sibuk di kuliahan gitu. Nah, ketika masuk semester 7, semester 8 itu udah nggak ada kuliah atau semester 7 masih ada lah dikit kuliah. Nah, di semester 8 memang benar-benar nggak ada kuliah gitu loh. Nah, sehingga harus cari kegiatan kan. Nah, salah satunya itu saya pernah ngajar jadi guru olahraga juga lah. Olahraga di mana di SMP IT Nurul Fajar. Nah, itu jadi guru olahraga. Kemudian alhamdulillah pernah ya. Itu kerja pertama menjadi guru olahraga di SMP IT Nurul Fajar, Bogor. Ya, nah, pertama. Itu waktu semester 8 berarti apa semester 7? Semester 8 kalau nggak salah semester 8. Di semester 8 itu tahun 2018 ya? Awal ya? Ya, kalau nggak salah. Lanjut terus. Oke, baik. Berapa lama itu? Kemudian berapa lama ya? Pokoknya 1 semester lah di Hufaz di apa namanya? Di Nurul Fajar itu. Iya. Masuk 1 semester kemudian udah selesai kan, resign. Nah, habis itu diajak juga sama Samsir. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan luar biasa Samsir ngajar di Hufaz, Baitul Hufaz, Rumah Quran Baitul Hufaz. Makasih juga kepada Ustadz Ustazah di Baitul Hufaz. Yang Baitul Hufaz itu di Bogor Dramaga juga masih sama ya di Bogor ya. Nah, itu setelah ngajar itu tadi atau sambil? Setelah ngajar di SMP Nurul Fajar gitu. Nah, di sana belajar banyak juga. Makasih kepada Ustadz Ustazah itu. Jadi pengalaman unik lah. Bisa ngajar anak-anak, cerita anak-anak. Termasuk makasih juga kepada kapten saya nih. Yang mengajarkan saya lagu-lagu Birenanya. Yang membuat hati anak-anak itu berceria kembali gitu. Luar biasa. Jadi di Baitul Hufaz itu ente ngapain? Sebagai apa? Ngapain? Oh, di sana saya sebagai pendamping anak-anak. Jadi di sana itu anak-anak, Masya Allah luar biasa. Umur berapa ya? Umur masih kecil lah, umur 4 tahun apa 5 tahun gitu, belajar Al-Quran, hafalan Al-Quran. Dengan ada metodenya, metode Tabarok kalau nggak salah. Nah, jadi anak-anak alhamdulillah kayak itu didengerin terus gitu. Dengerin terus Al-Quran. Nah, insya Allah kalau misalkan ada ibu bapak ayah di sini yang pengen anaknya menjadi penghafal Quran, nah ibu bapaknya juga harus senantiasa membaca Al-Quran kepada anaknya gitu, insya Allah.
Biasa kayak sih kayak gitu, cerita-cerita ustaz di sana juga kayak gitu. Nah, berarti ke Kemudian Baitul banyak Hufaz itu setelah lulus atau masih belum lulus tuh waktu itu? itu kalau nggak salah masih belum lulus. Belum Belum lulus. lulus. Ah, Heeh. berapa lama Menjelang itu berapa lama ya? menjelang wisuda? Menjelang wisuda, pokoknya sambil nunggu, bukan menjelang wisuda, sambil nunggu sidang. Oh, belum sidang itu. Itu belum sidang, masih belum Ah, sidang, masih skripsian kalau nggak salah. ya. Skripsian sambil sidang. Nah, alhamdulillah sambil nunggu sidang. Nah, kalau nggak salah, ya kemudian Ah. sidang. Hmm, Nah, habis dari ke kayak Baitul gitu. Hufaz itu kemana nih? Lulus dulu atau belum? Nah, habis Baitul Hufaz, di sini nih, udah sidang tuh di Baitul Hufaz udah selesai. Kemudian sidang tuh, Ah, sidang. sidang Nah, skripsi sidang maksudnya itu ya. kemudian udah selesai semua skripsi, udah beres. Kemudian udah daftar juga, alhamdulillah nih. Makasih juga kawan-kawan yang senantiasa kawan-kawan Marbot Al-Huriyah yang senantiasa mendoakan. Jadi udah lulus tuh kan, daftar wisuda udah selesai. Hmm. Alhamdulillah semua persyaratan wisuda udah selesai. Jadi wisuda itu saya mudah-mudahan takut takut riang jangan disebut lah. Jadi wisudanya bulan apa? Nah, Ente? wisuda itu bulan Oktober. Ah, Bulan sebelum wisuda Oktober. tuh atau gimana dulu? Ah, Apa? ya. Jadi awalnya sih saya bisa riang nggak ya takutnya membanggakan jadi Enggak lah, kan nggak aneh boleh yang nanya disebut. ini. Oh, ya. Kayak gini Mana? mudah-mudahan gak ria ya Allah. Hamba Enggak berlindung lah. kepadamu dari sifat ria, masya Allah. Jadi kayak gini, awalnya saya bisa sih sebenarnya ambil wisuda itu bulan Juni kalau nggak salah itu. Yang awal-awal itu gelombang pertama. Ah, Nah, gelombang pertama itu kalau nggak salah saya bisa kalau nggak salah waktu dulu. Kemudian September, kenapa saya nggak ambil September? Nah, di sini awal-awal jejak petualang anak Kopas tuh di sini. Allah. Gimana? Nah, ketika saya pengen, kan ada imam tuh, Imam Fudolni itu kan daftarnya bulan September wisudanya tuh. Hmm. Nah, saya awalnya mau daftar juga September tuh. Hmm. Dikarenakan saya alhamdulillah Allah mentakdirkan saya untuk berkeliaran dulu, mencari sesuap nasi sebongkah belian. Kalian? Nah, alhamdulillah alokasi tuh rezeki tuh di sana. Awal pertama kali kerja namanya freelancer Guys. sebagai enumerator. Ini Allah. enumerator namanya. Hmm. Enumerator. Nah, alhamdulillah nih pengalaman pertama saya naik pesawat terbang. Sebentar. Jadi tahu info ini itu dari mana awalnya? Ada yang ngajakin kah atau ente yang daftar kah atau gimana tuh? Oh, jadi ada kakak kelas namanya Kak Isan, Marbot angkatan 50 juga. Hmm. Nah, waktu itu saya tanya-tanya, Kak, punya proyekan ya, Kak? Ini aneh kan udah selesai. Nah, dikirim dah sebuah jar komandan kayak gitu, dibutuhkan enumerator gitu 1 bulan. Gitu. Ada dibagi-bagi di mana di beberapa provinsi kalau nggak salah itu kan. Nah, daftar kan. Terus daftar aja aneh kan. Yang penting syarat-syaratnya udah ada gitu lah. Nah, daftar kemudian alhamdulillah dari sana selesai. Kemudian saya dipanggil bisalah diajak sebagai enumerator. Nah, di sana saya alhamdulillah lulus. Kemudian ya alhamdulillah di sana pengalaman terbang pertama kali Nah, ke jadi Kalimantan ini Barat. yang ini mulai ke Kalimantan. Ini mulai perjalanan pertamanya nih. Jadi ke Kalimantan Barat sebagai enumerator itu tugasnya ngapain aja di sana dan berapa lama? Oke, baik, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman petualangan pertama sih bukan juga. Soalnya kan sebelum itu udah ada di Jawa, di Jawa, Jawa Tengah, Uh, Jawa Timur. Alhamdulillah itu pertama kali itu Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan pertama kali sih, sendirian pertama kali ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu waktu kuliah. Sebenarnya kalau selain itu mah ya studi banding kayak gitu lah, studi itu bukan studi banding. Nah, jadi oke, alhamdulillah yang pertama kali petualangan pertama kali naik pesawat ya bener. hmm. Jadi kerja sebagai enumerator tuh kayak gini kawan-kawan. Jadi di sana itu tugasnya itu sebagai wawancara lah. Nah, sebagai pewawancara, nah di sana kan mewawancari para nelayan, kesejahteraan nelayan. Nah, jadi di wawancara aja nelayan-nelayan di sana. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu sekali gitu loh. Jadi bagi para pemerintah gitu loh, kalau mau menyalurkan bantuan harus terjun langsung ke
sebuah kampungnya itu gitu loh. Soalnya kayak gini ketika saya berada di lapangan, ketika itu banyak orang yang komplain. Padahal saya nggak menunjukkan bantuan. Dek, kenapa katanya orang itu mendapatkan bantuan sedangkan saya tidak, nelayan asli gitu. Oh, ternyata ada kayak gini, ada permainan politik di tingkat, nggak tahu walau alam bukan saya berburuk sangka ya, nggak tahu di tingkat desa, nggak tahu di tingkat RW, di tingkat RT. Jadi ada gitu, ada sebagian kampung walau alam bukan berburuk sangka, ini pembelajaran, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ada beberapa apa ya? Ada beberapa keganjalan gitu loh. Jadi ketika si bantuan itu datang, yang dapatnya itu malah istilahnya tuh kepala dusun, kalau enggak ketua RT, ketua RW, kayak gitu-gitulah, sebagian perangkat desa mungkin. Nah, kayak gitu. Nah, dan sebagian lagi baru disalurkan ke pihak yang terkait, kayak nelayan, kayak gitu-gitu. Nah, gitu. Nah, di sana pembelajaran pertama saya, oh, jadi kalau misalkan kita mau menekan bantuan itu, memang harus turun langsung supaya pas sasarannya itu. Jadi memang banyak nelayan-nelayan yang komplainnya kayak gitu ketika kok kenapa katanya dia dapat bukan nelayan tapi dapat sedangkan para nelayan nggak dapat. Nah kayak gitu. Kemudian kalau misalkan bisa ketika bantuan itu mau diturunkan misalkan contohnya ke nelayan ini jangan berupa uang, kalau bisa sih barang sih kalau bisa. Nah itu banyak pengalaman di sana saya Jadi belajar tugas ente belajar itu banget. di moderator itu mendata atau menghubungkan atau gimana tuh tadi tugasnya? Jadi mendata aja. Kami kan ketika bantuan itu udah masuk tuh, bantuan udah masuk nih, bantuan udah masuk das. Kemudian dievaluasi. Ketika bantuan masuk itu, si nelayannya itu masih bisa berkembang atau enggak. Nah di sana makanya nanti itu ada cerita apa ya? Nanya-nanyanya itu tentang kesejahteraan sosial aja lah. Kayak punya laptop enggak, punya HP, kayak gitu-gitulah. Pokoknya tentang kesejahteraan bener-bener gitu loh. Nah, jadi program ini itu dari lembaga apa? Dari lembaga apa program ini yang ente lakuin jadi tadi? program ini tuh kerjasama antara pihak ITB sama pihak lembaga IFAD. IFAD itu kalau nggak salah lembaga dari Roma kalau nggak salah. Ya Roma. Kalau nggak salah tuh dari Roma. IFAD itu dari Roma. Nah kemudian kerjasama sama IPB minta bantuan. Ditolong carikan orang-orang supaya bisa menjadi enumerator. Nah kayak gitu. Itu berapa lama sih programnya? Itu tuh kalau nggak salah itu 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan. Nah alhamdulillah dari sana dapat 1 bulan tuh luar biasa. Jadi seru juga tuh di Kalimantan Barat itu. Jadi di sana itu kampung-kampungnya itu jarang sekali lihat mobil. Memang susah gitu loh kalau ke sana itu ya. Kalau motor ada, motor mah banyak. Soalnya kan kampung tuh. Nah dia itu si desa-desa itu dibagi-bagi oleh Sungai Kapuas. Jadi kalau di sana sisa dikit seru banget, bener ini seru banget gitu loh. Apa ya, gimana kamu ke desa misalkan nih, ke desa ini kita harus pakai speedboat, pakai speedboat gitu, seru gitu loh, seru. Masya Allah luar biasa lah pengalaman di Kalimantan Barat sama abang-abang. Makasih banyak abang-abang. Nah, yang ente dapetin di proyekan ini, di program ini apa aja, Pras? Apa hikmahnya? Iya semuanya apa yang ente dapetin? Secara material saya mendapatkan gaji yang masya Allah alhamdulillah. Jadi dari proyekan ini kalau material bisa alhamdulillah. Ketika itu kan habis pendidikan nih. Jadi pulang itu beberapa harinya lagi mau wisuda. Tuh mau masuk bulan Oktober mau wisuda lagi. Jadi ada istilahnya buat jajan ya gitu. Nah di sana alhamdulillah itu Allah di luar baik, dari biaya hidup selama program itu berlangsung ya? Itu di luar itu ya? Yap. Jadi udah ditanggung semua. Luar biasa makan semua udah alhamdulillah dapat duit juga alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah makasih banyak. Banyak masya Allah. Kisaran berapa tuh uang jajannya tuh? Oh jangan. UMR. Lebih UMR masya Allah luar biasa. Lebih dari UMR. Luar biasa. Bisa kalian bayangkan ya. Nah, habis dari itu yang pertama kan ke Kalimantan, lalu wisuda berarti ya. Wisuda alhamdulillah. Lanjutnya kemana lagi tuh habis wisuda? Nah, masya Allah. Qadarullah kan sebelum wisuda kan bulan Oktober nih. Kemudian waktu di Kalimantan Barat ada sebuah tragedi
di bulan September itu kan ya ada sebuah tragedi di Palu. Nah, ketika saya ada di Kalimantan Barat, saya melihat berita yang ada tanah bergerak itu. Tanah bergerak itu bulan September kan ya. Gempa ya. Nah, gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di sana ketika saya udah selesai di Kalimantan Barat, pulang, wisuda, alhamdulillah. Kemudian, nah di sini kan ada apa ya? Ada dibuka sebuah relawan. Nah, ini terima kasih juga kepada Ustadz Fudoli, Masya Allah. Saya tahu dari informasinya dari Ustadz Fudoli, ngajak juga, ikutan nggak katanya. Nah, dari sini alhamdulillah saya memberanikan diri untuk menjadi seorang relawan kemanusiaan. Mudah-mudahan benar-benar ada nilainya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nah, jadi ketika di bulan Oktober itu setelah wisuda, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya memberikan sebuah jalan lagi untuk melihat sebuah kehidupan lain yang tadinya di Kalimantan Barat itu ya misalnya senang-senang itu happy. Kemudian Allah suruh saya untuk belajar di Kalimantan di Sulawesi Tengah. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi kawan-kawan ketika saya ada di sana di Sulawesi Tengah, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bersama dengan kawan-kawan dari Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, kemudian dari divisi MCB, Mualaf Center Basnas. Nah, makasih kepada Ustadz Basnas juga di sana, Masya Allah luar biasa, yang kerjanya luar biasa. Nah, saya banyak belajar di Sulawesi Tengah. Allahu Akbar. Saya melihat sebuah tragedi yang ketika di sana itu ada sebuah masjid, yang masjid ini terkenal, kalau nggak salah itu terkenal masjid yang ada di samping pantai. Kemudian di sekeliling masjidnya itu dia itu pada rusak, rumah-rumah, hotel semuanya rusak, jalanan pun rusak, tapi masjid ini nggak rusak. Padahal pas samping pantai, yang rusak hanya si kaki masjidnya saja, sehingga masjid itu jatuh ke bawah kayak gitu. Nggak rusak, bangunannya masih nggak rusak, tapi cuma si tiang masjidnya aja yang paling bawah. Yang paling bawah itu kan jadi kayak panggung gitu. Ya. Mirip tsunami di Aceh ya? Ada masjid yang kalau nggak salah tsunami di Aceh. Ada 2 masjid yang saya lihat secara langsung gitu. Ada masjid yang samping pantai dan sama masjid yang ada di perkampungan. Kiri kanannya itu dia itu rusak, rumah-rumah rusak, tapi masjid ini Allah jaga, Masya Allah. Saya terus ditanya kan, Ustadz, kan saya tanya juga sama Ustadz sana, di sana, Masya Allah, saya belajar juga sama jamaah tabligh juga di sana. Memang katanya di salah satu masjid ini yang bukan samping pantai ya, yang di masjid ini yang satunya lagi itu, kenapa yang rumah-rumah samping kiri kanannya rusak. Nah, jadi di sana katanya hidup amalan pras. Amalannya apa, Ustaz? Ya kayak misalnya taklim, ngaji, kayak gitu-gitu. Nah, jadi sehingga Masya Allah luar biasa. Allah jagalah itu semua. Nah, di sana saya banyak-banyak belajar benar-benar Masya Allah. Kalau di Aceh mah kan kita belajarnya lihatnya tuh saya tuh Masya Allah luar biasa itu di internet. Ini mah Allah tunjukkan langsung gitu loh. Ketika saya belajar langsung real secara nyata menyaksikan sendiri gitu. Oh, ini kampung ini rusak, tapi Masya Allah luar biasa. Masjidnya itu nggak rusak karena hijau. Ingat saya warna hijau. Nggak rusak gitu. Kemudian lihat saya samping pantai itu musola masjid lah. Masjid kayak gitu nggak rusak, tapi Masya Allah hotel-hotel rusak. Kemudian yang luar biasa lagi ya, ada Masya Allah yang luar biasa, ada pesantren di atas bukit yang Masya Allah nggak rusak sama sekali. Memang saya nggak langsung lihat pesantrennya, tapi diceritain sama orang sana tuh katanya pesantrennya di atas bukit itu nggak rusak sama sekali, tapi yang di sekelilingnya itu Masya Allah luar biasa rusak parah. Kemudian saya melihat juga ada yang rumah ini rusak, rumah ini nggak rusak, rumah ini rusak, jadi kayak dipilih-pilih gitu, rusaknya itu dipilih-pilih gitu. Hotel mah Masya Allah hancur. Masya Allah. Di sana saya banyak mendapatkan keluarga juga di sana di Palu. Makasih keluarga Palu, Masya Allah. Ini pastinya menjadi pengalaman yang sangat berharga ya buat Pras ya. Dan wah, sangat paling berharga, Masya Allah luar biasa. Jadi di sini aneh penasaran nih. Masya Allah. Aneh penasaran nih. Jadi apa aja yang ente lakuin selama jadi relawan di sana? Sebelumnya itu di daerah mana Palunya itu? Tepatnya di desa mana mungkin detailnya? Dan apa yang ente lakuin selama di sana? Dan itu berapa lama ente menjadi relawan di sana, Pras?
Oke, baik, alhamdulillah. Saya berada di Palu di Sulawesi Tengah itu ada di daerah Layana. Nah, jadi di daerah Layana. Jadi penduduk-penduduk yang ada di sana, yang dekat pantai ya, dekat pantai itu ngungsi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Nah, ngungsinya itu di atas bukit di Layana Indah. Nah, di sana alhamdulillah tugas-tugas saya, alhamdulillah saya bersama Ustadz Fudoli. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Fudoli. Mudah-mudahan Allah memberkahi antum. Iya, Jadi di sana itu ya menghidupkan amalan-amalan kayak misalnya ngaji, ngajar anak-anak mengaji tuh. Masya Allah luar biasa tuh. Makasih juga kepada guru saya nih, kapten saya nih, Muhammad Fakir Rashid. Masya Allah. Jadi metode-metode yang ada di Birena, nyanyian-nyanyian yang ada di Birena, saya gunakan senjata untuk membahagiakan kawan-kawan yang ada di Palu. Anak-anak mah Masya Allah luar biasa ketika apa ya nyanyian-nyanyian yang saya kawan namanya yang di depan ini siapa namanya, nah itu banyak lagu-lagu Birena yang saya gunakan kayak apa ya, ayo. tangan kanan ke atas yang kiri, ah itu juga pokoknya semua yang ada yang saya bisa yang saya dapatkan di Birena. Contohin satu lagu. Masya Allah, nih lagu yang saya sukai, tangan kanan di atas yang kiri menyusul, ayunkan ke depan, putar keduanya, dua tangan di atas, sekarang di pinggang, pindahkan ke bahu, putar keduanya. Bila bunyi terompet, pret 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 pret, pukul gendang berapa kali, duk 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 duk. Kayak gitu loh. Pokoknya itu jurus-jurus. Pokoknya pembelajaran dari Birena sangat bermanfaat. Nah, bagi kawan-kawan, kalau misalkan dimanapun, coba ikutin sebuah organisasi yang Masya Allah luar biasa, memberikan manfaat banget. Kalau Birena bagi saya memberikan manfaat banget gitu loh. Makasih Birena sama kawan-kawan seperti Birena. Iya, jadi pokoknya jurus-jurus ketika berkumpul bersama anak-anak, ilmu-ilmu yang ada yang diajarkan di Birena saya amalkan gitu loh. Kayak di KKN, saya amalkan, Masya Allah. Kayak di Palu itu luar biasa gitu loh. Metode kayak Birena itu Masya Allah memberikan inspirasi banget bagi saya gitu loh. Bahkan sampainya di Malaysia pun lagu-lagu Birena saya kenalkan juga. Masya Allah luar biasa. Berkah, Allah berkahi Birena ya. Amin, amin. Nah, jadi berapa lama ente jadi relawan di sana, Pras? Jadi kurang lebih berada di sana itu kisaran 20 harian lah. 30 hari kurang lah kalau nggak salah. Nah di sana Masya Allah biasa. Jadi ingat cerita dari bapak di sana, keluarga saya di sana yang ada di Palu, Pras katanya, kan di sini tuh suka banyak relawannya Pras. Kayak gini cerita kepada kami berdua tuh, Pras di sana banyak relawan Pras katanya. Nah kayak dari ya pokoknya banyak relawan lah yang masuk ke sana. Banyak Pras ke sana relawan masukkan bantuan-bantuan. Nah tapi kami itu ketika ada relawan yang datang ke sana kemudian pulang nggak berkesan Pras, nggak merasa gimana ya, nggak merasa sedih lah, nggak apa-apa gitu, nggak ada istilahnya, nggak ada kesalahan. Tapi ketika katanya bukan untuk membangkitkan diri, bukan ketika kalian katanya sekarang udah selesai tugas di sini, udah hampir selesai katanya, kan kami perpisahan dulu tuh. Nah jadi kami benar-benar merasa sedih banget katanya Pras, katanya sama Ustaz Floy juga kan ya. Soalnya kenapa? Kalau relawan-relawan lain itu menyalurkan bantuan, dia itu langsung pulang. Menyalurkan bantuan langsung pulang. Tapi kalian berdua katanya di sini luar biasa, katanya ikut panasnya kepanasan bersama di sini, kemudian hujan kehujanan di sini, kemudian makan sama-sama di sini. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang membuat kami katanya kenapa sedih ketika ditinggalkan oleh kalian katanya. Jadi, jadi ente tuh tinggal di tenda pengungsian bersama mereka, tinggal di sana, makan di sana bareng gitu, bareng sama pengungsi. Jadi kami itu di sana sama-sama tidur di tenda, Masya Allah luar biasa. Jadi menghidupkan sholat. Nah, berarti ente kayak kerasa banget berarti ya apa yang mereka rasakan ya pastinya ya. Kalau dibilang kerasa, Masya Allah luar biasa kerasa. Tapi yang nggak saya kerasa itu ketika mereka mendapatkan musibah yang benar-benarnya, saya alhamdulillah setidaknya saya di sana memberikan sebuah keceriaan sedikit lah, walaupun mereka misalnya banyak yang cerita bapaknya, mohon maaf, bapaknya yang sampai sekarang belum ketemu, nggak tahu ada di mana, nggak tahu masih hidup
atau misalkan kalau udah wafat jasadnya nggak tahu di mana. Nah itu yang saya dapatkan gitu loh. Kemudian saya pernah cerita-cerita, pernah tanya-tanya, ada yang bapaknya diwafatkan oleh Allah, suaminya, kemudian ibunya kan kena tsunami, kemudian itu dia itu apa namanya, selamat gitu loh. Jadi yang ada juga, jadi tsunami yang ada di Palu itu berbeda sama tsunami yang apa ya, yang nggak kayak yang di Aceh. Katanya, kata salah satu ibu yang saya pernah dengar ceritanya, jadi ketika air itu kan, kalau tsunami itu kan dari laut gitu menggulung ke daratan, ke pantai. Nah ini mah enggak katanya, ada juga dari laut, tapi ada juga katanya dari dalam tanah. Jadi kayak menyembur gitu katanya si tanahnya ya. Nah, terus di sana itu kalau salah yang saya dengar tadi, jadi katanya ada 3 kali. Yang pertama nih kecil. Nah, yang kedua lumayan. Nah, yang ketiga katanya yang menghantam banyak besar gitu katanya. Di sana yang masya Allah luar biasa, pembelajaran berharga di sana, cerita dengar ceritanya luar biasa gitu loh. Nah, ini cerita yang sangat menarik ya. Jadi memang turut berduka cita juga mengenang gempa di Palu, banyak korban yang berjatuhan. Semoga Allah 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 letakkan di sisinya ya korban-korban itu ya. Semoga Amin, amin ya Allah. diberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan ini cerita yang menarik dari Pras ini memberikan kita pelajaran yang berharga ya, bahwa pemberian bantuan itu sebenarnya memang penting ya, berupa makanan, pakaian dan sebagainya, itu emang penting sih. Tapi ada bantuan yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting juga dari itu semua, yaitu tadi ya, memberikan terapi untuk anak-anak atau orang-orang di sana yang korban itu yang mengalami trauma. Nah ini yang kadang-kadang bantuan yang lupa ya Pras ya. Jadi karena bantuan berupa terapi si trauma ini juga nggak kalah penting sebenarnya. Nah, dan Pras ini berperan di sana, di bantuan yang di sana itu. Semoga hanya sedikit saja, bukan berperan di sana. Hanya secuil saja. Semoga keberkahan ya Pras untuk ente atas apa yang ente yang lakuin selama itu. Amin. Mudah-mudahan ada nilainya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Amin. Oke. Setelah 20 hari di sana, lalu balik, selanjutnya kemana lagi perjalanan membawa ente Pras? Alhamdulillah, udah kan? Masuk. Nah, jadi ceritanya sebenarnya bersambung juga sih sama cerita yang ada di Palu ini. Alhamdulillah gitu loh, berkahnya dari Masya Allah, ketika misalkan benar-benar kita pengen tolong orang, maka pasti Allah akan menolong kita. Nah ini benar-benar gitu yang saya rasakan. Jadi kayak gini, ketika saya udah selesai di Palu, kemudian perpisahan segala macam, alhamdulillah saya pulang. Ketika ada di sana itu kan ada salah satu relawan dari Malaysia kan ya. Nah saya tuh berjumpa bersama relawan-relawan yang ada dari Malaysia. Jadi datang ke tempat kami, ke pengungsian kami gitu kan ya, ke tempat pengungsian kami. Nah ada relawan dari Malaysia. Tuh ada relawan dari Malaysia kan datang menyalurkan bantuan. Nah ketika itu mereka itu nyaluran bantuannya makan bersama gitu, motong kambing gitu kan, udah kan ya. Nah udah, nah di sana itu kan kami ngajar anak-anak kan ya, ngajar anak-anak ngaji kayak gitu-gitu. Nah si relawan Malaysia itu lihat kita lagi ngajar ngaji gitu loh, lagi ngajar ngaji. Nah mereka suka sama kita itu. Di sana itu relawan Malaysia itu kan di sana itu punya sekolah, namanya Sriti, sekolah apa ya? Sekolah Teras Islam, gitulah. Seriti ya namanya, Seriti. Sekolah Seriti Teras Islam gitu. Nah, sehingga mereka itu ngajak kita gitu. Sini, siapa namanya? Pas. Doli. Nah, mau nggak ikut kami katanya kerja gitu, ditawarin, kerja apa katanya. Ini katanya di sana kan ada sekolah Seriti, ya macam-macam SD lah, macam tulang. Nah, itu ada bahasa Malaysia tuh. Macam tuh, oh ya jadi kayak gimana kak, bener kan kak. Nah ya jadi katanya di sana lagi cari orang guru ngaji gitu, kebetulan cari guru ngaji gitu. Memang kan di sana ada namanya, ada anak-anak tuh mau dididik sebagai tahfiz ali gitu loh. Jadi mereka itu mencari guru-guru buat di tahfiz ali ya. Jadi pengalaman yang ada di Baitul Hufaz itu Masya Allah kepake juga untuk ngajar ngaji di Malaysia gitu. Nah dari sana
dicobalah. Ya, dicoba kan ya. Tadinya saya nggak mau kan, nggak mau, dipikir-pikir lagi, ya cobalah. Nah, kapan lagi kan ke Malaysia gitu, ke luar negeri. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, di sana udah kan pulang dari Palu. Alhamdulillah, singkat cerita kan ke sini ada ustadznya langsung dari Malaysia menghubungi kami berdua, namanya Ustadz Fauzan sama Ustazah Bazila, Ustazah siapa lagi ya? Ustazah Ila. Nah, datang ke Indonesia study tour, study banding katanya. Soalnya mau mencari ilmu di pesantren yang ada di Indonesia supaya dia bisa diterapkan di sekolah Sriti katanya. Nah, minta tolong bantuan kami lah. Jadi kami alhamdulillah keliling-keliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu untuk ke pesantren-pesantren kayak gitu untuk mencari ilmu supaya gimana sih cara ngajar anak-anak gitu loh. Nah, kayak gitu kan. Nah, singkat cerita bus udah selesai. Alhamdulillah kami dipanggil lah ke Malaysia, lulus katanya, kan udah wawancara tuh, lulus. Nah, lulus tapi katanya boleh nggak pras, katanya minta bantuan, ini kami katanya masih butuh guru di Sriti katanya dari Indonesia. Nah, minta bantuan kan, datang lagi ke sini sambil main-main kan, cari guru udah ada, alhamdulillah dapat. Singkat cerita kami ke sana lah, bertolak ke Malaysia. Alhamdulillah orang-orangnya baik, ramah. Nah, jadi pengalaman ketiganya itu ke Malaysia. Nah, di Malaysia lah ngajar ngaji anak-anak seperti biasa. Sebelum apa ya, jadi orang, kalau gimana ya, jadi pengalaman di BNN lagi yang membuat saya oke deh lah, belajar mengajar anak-anak gak apa lah, oke, selagi sama anak-anak oke, seru-seru kayak gitu. Meskipun awalnya ngajar di Malaysia itu macam mana mau cakap tetap paham lah. Oh ya, paham lah gitu. Jadi sedikit kita boleh cakap bahasa Malaysia. Allah. Gitu. Awalnya seru juga lah pengalaman. Oh, jadi berarti ente itu di sana ngajar di Sriti itu ya? Ngajar. Berapa lama ngajar di sana? Ngajar dapat kalau nggak salah itu 5 bulan apa 3 bulan? 5 bulan kalau nggak salah. Iya, 5 bulan. Dapat alhamdulillah 5 bulan. Dikarenakan di sana itu susah dapat permit kerjanya. Kayak gitu. Singkat cerita, udahlah kami pun pulang lah daripada banyak merepotkan di sana. Sebenarnya sih diminta lagi sama Ustadz Pras, katanya tak boleh lah, nanti pulang Jakjen, pulang lagi sinilah. Tak apa, Ustadz, insyaallah Pras sudah doa sama Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah menjaga Sriti ini, kayak gitulah. Kayaknya alhamdulillah. Nah, baik. gimana kesan ente mengajar di sana di Malaysia, dan kira-kira apa bedanya sekolah di Malaysia yang ente rasain itu dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, Pras? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau kesan-kesannya ngajar di Malaysia itu ya itu mendapatkan pengalaman baru gitu loh. Kalau pengalaman ngajar di Indonesia ya alhamdulillah itu bukan biasa sebenarnya, ya luar biasa juga gitu. Tapi bahasa yang membedakan itu. Ketika saya harus bercerita, kan saya suka bercerita, jadi anak-anak tuh ceritain aja terus, denger gitu cerita kan. Ngerti nggak anak-anak tuh? Ngerti nggak? Ya, jadi itu yang membuat pengalaman baru itu. Jadi ketika saya cerita itu kan ada anak-anak paham tak mau kan nggak paham mereka kan. Ada yang paham, ada yang nggak paham. Nah, di sana saya berpikir lagi gimana supaya anak-anak ini paham. Nah, jadi itu tuh memberikan sebuah, jadi ketika saya bercerita nih ditanya, misalkan cerita ini, misalkan ada bahasa yang nggak paham gitu, paham tak? Paham mu'alim. Jadi terus gitu ada tanya jawabnya sama anak gitu. Mu'alim ceritanya paham tak? Paham mu'alim. Mu'alim ceritanya paham tak? Tak mu'alim itu apa ya? Biasa anak-anak tanya. Mu'alim cakap apa lah? Kami tak paham lah. Oh, tak paham nih macam nih. Jadi di sana tangan semuanya gerak gitu, divisualisasikan gitu loh. Oh, macam nih mu'alim. Ini namanya inilah mu'alim. Oh ya macam tuh, itu mu'alim cakap maksudnya itu. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat saya seru juga ya ngajar anak-anak yang misalnya nggak ngerti, tapi kita harus gimana gitu loh. Terus bisa membuat ngerti gitu loh. Oh ya, kayak gitu. Luar biasa lah. Jadi
Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi katanya yang membedakan nih, kalau yang saya pelajari dari Hufaz kan, kalau Hufaz itu ngajarnya itu istilah tuh gimana ya, lemah lembut gitu loh. Kalau di Hufaz itu ngajarnya itu, kalau misalkan anak-anak boarding itu ya kita tuh main-main kayak gitu kan. Nah kalau misalkan di Malaysia itu, mohon maaf, luar biasa juga. Ini berbeda metode, agak keras gitu, agak kerasnya, agak keras. Jadi anak-anak itu kalau misalkan nggak nurut, ya tanah dengan cakap mualim, nah kayak gitu misalnya. Jadi kayak diperingatkan lah gitu, bukan keras, diperingatkan kayak gitu. Tapi kalau di Baitul Qas itu, kalau di Baitul Qas itu ya lemah lembut, enggak kayak gitu banget gitu loh. Jadi kalau misalkan di Baitul Qas, kenapa nggak mau sini sini, nah kayak gitu. Kalau di itu, kenapa tanah cakap mualim, cepat, nah kayak gitu macam itulah. Nah itu yang membedakan salah satu metode yang saya pelajari, kayak gitulah, luar biasa. Nah, ini Banyak aneh penasaran nih. Mungkin yang nonton juga penasaran. Jadi ente dapat apa aja hak-hak yang ente mendapatkan di sana dan apa aja kewajiban yang ente lakuin harus di sana. Coba dijawab, Pras. Kalau hak di sana ya alhamdulillah dapat gaji. Ah, berapa Dan tuh? alhamdulillah Berapa ringgit? udah lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Di atas UMR lagi? Hah? Di atas Nggak UMR? tahu UMR Malaysia sana berapa gitu. Kalau di UMR. Indonesia mah ya lebih dari UMR. Allah, lebih dari UMR Jakarta ya. Per bulannya. Alhamdulillah. Lanjutnya selain Alhamdulillah. dapat gaji, dapat apa lagi? Hak-haknya. Apa ya? Tempat tinggal bayar sendiri. Kalau tempat tinggal, ya jadi kami itu dipotong 100 ringgit lah. 100 ringgit dari gaji kami. Kayak gitu. 100 Biasalah, ringgit itu baik kok. kisaran berapa tuh? Kisaran 300.000, 300.000 lah. Yang kurang lebih segitulah. Terus makan dan lain-lainnya itu juga sendiri berarti ya? Kalau makan 2 kali bersama di sana, makan enak di sana, makan bisa gitu. Kalau ada sisa kan kami memang tinggalnya di atas gitu loh. Di sekolah kan sekolah di bawah di lantai 1 2. Nah, lantai 3-nya kan masih kosong. Nah, kami di sana bersama mualim Malaysia juga gitu. Jadi kami ya banyak bercerita lah sama di sana. Futsal juga sering bermain sama Masya Allah. kawan-kawan di Malaysia di sana. Jadi udah ada keluarga di Malaysia juga, alhamdulillah gitu loh. Nah itu kan berarti hak-haknya itu aja. Nah kalau kewajibannya hanya ngajarkah atau ada yang lain? Dan kalau ngajar pun hari apa aja dan berapa jam per harinya? Itu. Oke, kalau misalkan untuk kewajibannya ya ngajar ngaji gitu. Nah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah kemudian biasa suka ada apa ya, musyawarah gitulah, musyawarat kalau di sana namanya, kayak gitulah, ada musyawarah gitu, evaluasi. Nah kayak gitu. Ngajarnya sendiri berapa jam ya? Pokoknya nggak full kok, dari jam 8 sampai jam 5, kalau di sini sampai jam 4 lah. Dari jam 8 sampai jam 4, tapi nggak full, istilahnya tuh jeda-jeda. Ada 1 jam, kurang lebih dalam itu 4 jam sampai 5 jam lah kalau nggak salah ngajar itu. Oke, gitu. Nah itu tadi dapat 5 bulan di Malaysia. Selanjutnya perjalanan ente setelah dari Malaysia itu kemana lagi, Pak? Oke, alhamdulillah. Seru nih cerita Malaysia. Jadi alhamdulillah Lebaran di sana di Malaysia nih, masih di mana? Lebaran di Malaysianya itu di mananya dah? Di kota mananya? Di Selangor. Di Selangor. Nah, jadi alhamdulillah sempat diajak jalan-jalan juga. Baik, pokoknya mualimah di sana pada baik-baik, ustadzanya pada baik-baik, ngajak kami jalan-jalan. Pokoknya luar biasa lah, ngajak jalan-jalan. Nah, alhamdulillah dari Malaysia pulanglah, dapat 5 bulan pulang, alhamdulillah. Kemudian cari lagi proyekan lagi nih. Proyekan, masya Allah yang luar biasa. Alhamdulillah dapat ke Sumatera Utara. Masya Allah, dari Kalimantan, jadi Sulawesi, Malaysia, sekarang Sumatera. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi alhamdulillah Allah mentakdirkan lagi untuk belajar di Sumatera Utara dengan masya Allah luar biasa lah, dengan karakter orang-orang Indonesia itu seperti ini loh. Kalau di Kalimantan seperti ini, kalau di Sulawesi Tengah seperti ini, kalau misalkan di Malaysia seperti ini. Nah, sekarang di Sumatera Utara nih banyak memberikan pelajaran juga. Sebentar. Jadi diceritain dulu detailnya. Abis dari Malaysia tuh dapat info lagi untuk
proyekan di Sumatera itu gimana ceritanya, Pras? Oke. Pulang ke Indonesia, nah alhamdulillah saya cari-cari proyekan lagi, tanya-tanya kawan lah kayak gitu, kakak kelas juga. Nah tentang SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Nah, ada dapet lah dari kakak kelas namanya Kamilva. Nah kakak kelas di NTP juga. Nah dapat dari beliau, kemudian Kak ada lowongan-lowongan nggak, ada proyekan-proyekannya kayak gitu kan ya, tanya-tanya. Oh Pras ini ada, katanya ada Sekolah Peternakan Rakyat, jadi Pak jadi fasilitator. Nah kalau ini jadi fasilitator di sana, mau nggak? Katanya, boleh kan. Nah, coba ya, coba aja apply tuh CV semuanya, udah di apply, alhamdulillah diwawancara dan diterimalah, dapat dapat di Sumatera Utara. Nah luar biasa, alhamdulillah di Sumatera Utara kami berangkat dari sini bertiga ke Sumatera Utara. Nah di sana alhamdulillah banyak banyak memberikan apa ya, banyak mendapatkan pelajaran berharga lah di Sumatera Utara juga, Di jadi daerah mana fasilitator. Sumateranya? Sumateranya di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sipispis. Sumatera Gitu. Utara. Sumatera apa itu? Ya, Sumatera Utara. Oh, Di Sumatera Utara. Nah, hmm. alhamdulillah dapat di sana sebagai fasilitator. Jadi mau fasilitasi. Jadi kan di sana tuh ini saya juga dapat ide tuh dari profesor ini tuh, eh, apa metode-metode dari SPR ini, insya Allah saya akan buat kalau misalkan saya ada rezeki di kampung halaman. Jadi metodenya itu jadi mengumpulkan peternak-peternak yang ada di Kecamatan Sipispis untuk dijadikan sebagai satu dan dijadikan sebagai perusahaan bersama. Nah kayak gitu. Jadi perusahaannya tuh satu kecamatan aja itu, para peternak di sana. Nah kayak gitu. Bagus juga. Soalnya kenapa katanya Pras? Soalnya kalau misalkan si peternakan ini berjalan sendiri-sendiri, nah yang bermain di sini ada tengkulak. Kalau tengkulak yang bermain katanya harga pun akan turun. Harga daging khususnya ya waktu sapi. Nah tapi kalau misalkan yang bermain ada peternak, nah tengkulak nggak bisa ngapa-ngapain katanya, sehingga peternak pun akan makmur. Nah kayak gitu. Luar biasa, saya juga pengen buat, keren juga nih sekolah peternakan rakyat kayak gitu. Jadi yang ente lakuin selama SPR itu di Sumatera sana itu menghubungkan para peternak sapi gitu. Betul, jadi kayak dibuat organisasi lah, Hmm. organisasi lagi SPR apa gitu namanya. Nah dikumpulkan dalam satu kecamatan, didata siapa saja yang mau masuk, kemudian yang memiliki peternakan. Nah kayak gitu. Hmm. Kemudian ada kerjasama dari Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi kalau misalkan nantinya ada pembinaan dari kabupaten, nah nanti dibinalah sama di sana kemarin. Nah, ya nanti dari IPB juga ada pembinaan kayak pembuatan pakan, pembuatan apalah segala macam kayak gitu. Nah, jadi SPR ini Sekolah Peternakan Rakyat itu program dari IPB kan ya berarti ya programnya. Program dari IPB dari Uh, yang bukan menciptakan ya, sebagai inisiator pertamanya tuh Profesor Mulatno. Makasih Prof, luar biasa ilmunya. Nah itu Profesor. siapa yang membiayai atau siapa yang mensponsori program itu, Pras? Tahu gak? Nah, kalau yang biaya itu dibagi dua, sebagian dari LPPM IPB, sebagian dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, jadi alhamdulillah luar biasa. Iya. Nah, jadi dapat berapa lama ente di sana ngikutin program Di SPR? sana saya dapat 1 bulan, di sana bersama abang-abang di sana. Bang Itun, saya tinggal di rumahnya Bang Itun. Makasih banyak Bang Itun. Masya Allah. Semoga Allah berkahi di sana. Jadi di sana pun saya biasa tuh sukanya sempat nyempetin sama anak-anak gitu masuk ke SD. Wah, pengen lihat Ya, SD udah, boleh ya. ya. Anak-anak biasa sih senang kan. Saya pernah dengar cerita katanya kayak gini. Jika kalian katanya apa ya, pokoknya kesimpulannya kayak gini. Lihat katanya di sebuah daerah-daerah apa yang kalian rasakan katanya, apa yang kalian lihat. Jadi memang benar ketika saya melihat di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, nah yang saya lihat itu, oh ternyata benar pendidikan yang ada di Indonesia itu jauh
masih jauh kriterianya dari gimana ya, Masya Allah luar biasa. Merata Bahkan kalau maksudnya ya. misalkan masih kurang Hmm. kurang merata. Kalau misalkan di Jawa, di Jakarta yang mungkin ya alhamdulillah gitu agak oke lah gitu loh. Nah kalau misalkan di daerah pelosok kayak gitu, yang Masya Allah yang luar biasa yang harus diperhatikan bukan hanya muridnya saja yang harus diperhatikan, tapi gurunya juga. Sebab kemampuan guru pun harus biasa. Gimana cara ngajar anak-anak, Masya gimana Allah. ininya, gitu. Itu yang saya pelajari sampai sekarang. Luar biasa juga ya. Ternyata Ente jadi mengerti praktek. pendidikan juga nih, dunia pendidikan ente. Soalnya belajar dari kehidupan sana memang memang oh iya ya gitu loh. Ini pendidikan tuh di Indonesia kayak gini nih. Gimana nggak bisa gitu. Kalau misalkan kita berubah sendiri nggak bisa. Kayak gimana gimana nggak bisa. Emang harus bareng-bareng sih, Pras. Jadi itu tugas salah satu Ya mahasiswa untuk balik ke rumahnya masing-masing sebenarnya untuk mengembangkan betul daerahnya masing-masing. Itu tugas betul. utama sih sebenarnya. Nggak bisa dilakuin oleh sendiri-sendiri. Masya Allah. Ya Oke, dapat sebulan di sana. Dapat apa lagi di SPR ini, Pras? Masya Allah. Allah. Ya alhamdulillah kamu terima dapat gaji alhamdulillah gaji lagi Allah. gaji. Di atas UMR lagi? Kemudian kalau UMR Jakarta, kalau di UMR Jakarta enggak, UMR Jakarta enggak. Oh, enggak. Tapi Itu dikit lagi dikit mencapai UMR Jakarta. Tapi Allah. yang serunya itu, tapi kalau misalkan UMR Jakarta misalkan di sana digabungin makan, kan di sana makan gratis, Ya. tempat tinggal gratis, ya lebih. Iya, maksudnya itu jadi gajinya itu di luar dari biaya hidup di sana kan maksudnya. Siap, betul betul. Oke. Kalau Nah, oke, habis dari SPR ini kemana lagi perjalanan membawa ente, Pras? Proyekan lagi kan? alhamdulillah. Oke, sedikit cerita nih, alhamdulillah di SPR Sumatera Utara pun dapat apa ya? Dapat pengalaman berharga, bisa bersilaturahmi bersama Samsir Arifin Lubis, Masya Allah. Terima kasih Samsir atas pengalamannya, diajak jalan-jalan aja sama Samsir sana. Semoga memberkati Danau Allah Toba ya? antum. Alhamdulillah menyempatkan ke Danau Toba, Masya Allah luar biasa. Ternyata besar juga Danau Toba. Mudah-mudahan nggak dia. Besar, kalau kecil mah Danau LSI. Oh iya benar. Benar juga ten. Lanjut, Oke. lagi tuh. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Selesai di SPR, alhamdulillah pulang set, nggak ada lagi kerjaan, proyekan pun agak susah. Alhamdulillah Allah tunjukkan lagi jalannya melalui salah satu kakak kelas namanya Kak Faras, kelas di PB Angkatan 50. Nah, ngajak ada sebuah peternakan yang akan ditinggalkan oleh karyawannya. Jadi karyawannya ini punya pesantren. Nah, abangnya ini mau fokus di pesantren. Nah, sehingga nggak ada yang ngurus ini peternakan. Oke, alhamdulillah saya dapat. Kemudian alhamdulillah dapat dah di Bogor di peternakan kambing perah. Daerah? Nah, di peternakan kambing perah. Oke, singkat Daerah cerita Bogor mananya? Di bukan Jonggol sih, apa ya? Sukamakmur, di Sukamakmur. Dekat Jonggol, pokoknya jauh pokoknya. Nah, kerjanya itu ya di tengah, bukan tengah hutan sih ya, tapi jauh bener itu di Jauh tengah dari hutan juga pemukiman gitu. maksudnya, jauh dari pemukiman. Kalau pemukiman lumayan lah. Pokoknya dalam suatu arena itu ada satu mes, itu saya tinggal di sana sendiri. Dan mes karyawan ada di bawah. Masya Allah luar biasa. Di rumah itu sendiri luar biasa. Masya Apa Allah. aja yang ente lakuin di sana? Di sana sering controlling kambing. Saya juga banyak belajar gitu loh. Cara memerah kambing, memperhatikan nutrisinya kayak gitu. Banyak belajar lah. Alhamdulillah selesai. Di sana dapat 1 bulan. Soalnya kan tadinya kan saya di sana mau dibetah-betahin. Soalnya kan rencana mau lanjut lagi sekolah S2 kan ke IPB juga biar istilahnya meskipun jauh tapi masih daerah-daerah Bogor. Tapi dikarenakan si bosnya kan ada punya bos lagi kan ya. Bosnya ini akan memasukkan orang lagi, karyawan baru lagi, sehingga takutnya tumpang tindih. Kemudian saya pun di sana nggak enak juga, dan akhirnya saya mencari-cari
jalan kemana lagi saya harus melanglang buana. Itu dapat berapa bulan itu di sana? Di sana dapat 1 bulan. Kalau saya 1 bulan, alhamdulillah dapat gajian pertama langsung pamitan. Kayak gitu. Oh, Soalnya kan wow. udah ada orang lagi, udah ada orang dari bosnya langsung kan, Oh iya iya. biar lebih enak gitu. Biasa juga kan. Kalau saya kan dimasukinnya sama karyawan yang ini, yang abangnya yang akan keluar. Kalau ini kan langsung dari bosnya, jadi biar lebih enak, ya lebih saya hengkang saja. Nah, berapa gajinya tuh, Pak? Alhamdulillah. Nah, kalau di sini gaji alhamdulillah cukup lah. UMR. Kurang kalau ini alhamdulillah kurang. Ah. Ya, tapi alhamdulillah cukup. Nah, Oke, di sana habis dari alhamdulillah. ini kemana lagi perjalanan ngebawa ente, Pras? Next akhir cerita dari perjalanan sampai sekarang nih. Nah, dari Bogor tadi alhamdulillah kan saya tuh sambil cari kerja tuh dari Bogor tuh. Dapat alhamdulillah ada jarkoman nih katanya. Ada apa namanya? Ada dibutuhkan seseorang lowongan kerjaan sebagai tanat di Jakarta, posisi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, di perusahaan Sarang Walet. Nah, alhamdulillah saya kan dibutuhkan seset dengan kriteria kayak gini. Oke, coba aja lah kan, nekat kan. Nekat. Nah, alhamdulillah singkat cerita tuh dipanggil tuh, diwawancara, di interview, gimana cerita-ceritanya, dan singkat cerita alhamdulillah sampai terjun di sebuah perusahaan ini. Allah. Nah, sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang, tapi dikarenakan sekarang Masya Allah pandemi, Allah lagi kita semua, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan semuanya cepat kembali stabil, mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah ini jadi yang aneh garis bawahi, yang aneh benar-benar tekankan dari semua kisah perjalanan proyekannya si Pras ini, jika semua yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas, maka keberkahan itu akan muncul. Seperti tadi yang Pras bilang ya, ketika Pras di Birena melakukan aktivitas kerjaan di Birena itu benar-benar ikhlas, maka semuanya menjadi berkah. Berkah itu dalam artian kepake setelah perjalanan Pras selanjutnya lagi, gitu ya Pras ya. Seperti ketika Pras di Bufas, nanti kepake lagi di setelahnya. Lalu kisahnya di Palu yang membawa dia menuju ke Malaysia lagi, dan itu adalah keberkahan sepertinya Pras. Masya Allah. Makasih banyak kawan-kawan yang telah mendoakan. Makasih banyak kepada guru-guru. Makasih banyak kepada terutama kedua orang tua. Nah ini terakhir Ane mau nanya. Coba kasih tips dan trik dari ente Pras buat teman-teman mahasiswa atau siapapun yang pengen mengikuti jejak ente, yaitu proyekan sambil menikmati keindahan Indonesia dari berbagai pulau gitu ya, keberagaman Indonesia. Coba kasih tips dan triknya Pras. Apa yang harus mereka lakuin? Apa ya? Kalau tips dan trik sendiri saya belum punya kayak gimana. Tapi yang harus saya garis bawahi bukan untuk mengikuti jejak saya. Kalau mau ikutan jejak Rasulullah SAW. Jadi kayak gini. Sedikit cerita, mudah-mudahan ini bukan sebuah ria, bukan kayak gini. Jadi alhamdulillah cita-cita saya memang waktu dulu itu kalau misalkan bisa ya, saya itu pengen sholat di atas perahu. Kalau bisa saya pengen sholat di atas pesawat terbang. Kayak gitu, sholat di atas bis, sholat di atas kereta. Dan jadi itu, saya itu ketika kemana-mana itu pengen rasanya gitu, ketika melihat awan, di atas awan, saya bisa merasakan sholat gitu, sholat awal, sholat sunnah, kayak gitu kan. Itu yang membuat saya, pengen lagi, pengen nyobain lagi, kangen nih sholat di atas perahu, ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah sempat gitu naik perahu, sholat gitu, saat apa aja, saat mutlak itu, saat duha, saat apa waktunya apa gitu, ya, kayak gitu. Rasakan itu yang membuat saya kangen itu. Jadi pengen lagi, saya juga kangen lagi gitu, sholat di atas perahu, sholat di atas pesawat gitu, kayak gitu. Itu yang membuat saya motivasi itu. Sampai sekarang tuh saya pengen berpetualang gitu, pengen sholat di atas di atas gunung gitu, sana ya kayak gitulah, seru gitu loh. Itu pengalaman memang saya suka berpetualang, jadi kemana-mana usahain gitu, usahain sih ketika berada dimanapun usahakan ingat Allah selalu gitu. Itu yang saya dapatkan dari berbanyak hal gitu loh, yang saya memang pasti nggak dibungkiri ya, itu emang atas izin Allah. Nah
Iya, kira-kira usaha apa yang harus kita lakukan kalau pengen bisa dapat proyekan kayak gitu tuh Pras? Apa tuh usaha kita yang kita lakukan sebagai manusia nih? Kalau pengen proyekan kayak gitu juga harus apa yang kita lakuin tuh Pras? Oke, kalau misalkan itu kan doa ya pasti doa harus. Kemudian ikhtiar. Nah, yang saya itu tuh manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa dapat itu. Cari aja terus. Waktu dulu saya itu kan waktu awal-awal tuh gua ke Kalimantan Barat itu kan kayak gini saya udah dapat nih, dapat. Coba katanya kirim ke CV ini. Nah, ke CV ini dikirim kan ke Kak siapa saya lupa ya. Ke Kak Intercafe, ke Kak Deviana. Nah, Kak Deviana sebagai CV-nya. Oke. Kak, ini trik saya ya, ini trik saya ya. Kak, kan CV ini set, udah kirim CV semua. Kak, Assalamualaikum, ini saya mau ini, udah kan? Set. Misalnya nanti dihubungi lagi ya, katanya tanggal sekian. Oke, tanggal sekian. Saya maksa-maksa kan ya. Waktu dulu saya tuh mau wisuda nih, September mau wisuda atau enggak. Kalau September wisuda, berarti saya nggak ikut proyekan. Tapi kalau September nggak wisuda, saya ikut proyekan. Jadi saya maksa, Kak, ini saya mau wisuda nih. Nah, terus ini proyekan belum ada juga, Kak. Gimana ya? Saya daftar lolos apa enggak ya, Kak? Kayak gitu terus maksa-maksa saya. Tanya-tanyanya terus. Ini soalnya, Kak, saya ngomong kayak gini. Ini soalnya golden time saya, Kak. Waktu mas saya nih. Kalau ini saya nggak lolos, ini saya mau daftar wisuda. Kalau misalkan saya nggak lolos, ya saya itulah pokoknya wisuda lah. Kalau misalkan nggak lolos, kalau lolos saya ikutan proyekan. Udah kan ya ngomong saya gitu. Sejujur-jujurnya saya agak memaksa gitu kan. Itu trik-trik saya sih supaya saya yakin gitu, meyakinkan dia gitu. Mas saya tuh pengen banget gitu. Gitu kan. Jadi kode time saya, Kak. Waktu emas saya, Kak. Oke. Singkat cerita, kepada Muhammad Prasetya Dirgantara, alhamdulillah Anda lolos. Harus kumpul. Alhamdulillah di sana, Masya Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!